Oke, selamat datang. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah proyek infrastruktur yang sangat krusial, yang bisa dibilang akan menjadi tulang punggung efisiensi nasional kita. Namanya Platform Integrasi Layanan Digital Perumahan Nasional, atau biar gampang, kita sebut saja NRDSIP. Penting untuk dicatat ya, ini bukan sekedar upgrade teknologi biasa. Ini adalah sebuah modernisasi fundamental yang akan menentukan seperti apa masa depan digital Indonesia. Kita akan bedah proposal ini dalam 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu masalah paling mendesak yang kita hadapi sekarang. Lalu, kita bahas solusi digitalnya yang elegan. Setelah itu, kita akan dalami arsitektur dan tata kelolanya yang super aman, lihat peta jalan implementasinya yang realistis, dan kita tutup dengan yang paling penting, yaitu apa dampaknya dan seberapa besar pengembalian investasinya. Mari kita mulai dengan gambaran besarnya. Coba Anda bayangkan, sebuah ekosistem layanan publik yang berjalan semulus negara-negara digital paling maju di dunia. Sebuah Indonesia yang terintegrasi, efisien, dan sepenuhnya digerakkan oleh data. Nah, inilah lompatan besar yang ingin kita capai. Dari sistem yang terpecah belah saat ini, menuju infrastruktur digital yang benar-benar kelas dunia. Tapi, kenyataannya sekarang, jujur saja, sistem kita ini berantakan dan mahal. Layanan publik tersebar di lebih dari 12 lembaga dan 7 portal yang berbeda-beda. Ini bukan lagi sekedar soal ketidaknyamanan bagi warga ya. Ini sudah jadi masalah inefisiensi sistemik yang membakar sumber daya dan jujur aja memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional kita. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam akar masalahnya. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar satu persatu bagaimana sih fragmentasi sistem ini menciptakan hambatan yang nyata, baik bagi pemerintah maupun bagi kita semua sebagai warga negara. Perbandingannya di sini sangat jelas kan? Di satu sisi, kita punya kekacauan birokrasi digital saat ini. Di sisi lain, sebuah masa depan yang mulus, semuanya terintegrasi melalui satu identitas digital nasional. Perubahannya itu fundamental, dari yang penuh hambatan menjadi super efisien. Dan masalah-masalah ini bukan cuma teori, ini nyata dirasakan. Warga harus berurusan dengan belasan lembaga, mengisi data yang itu-itu lagi berulang kali, dan harus ingat banyak sekali password yang berbeda. Dari sisi finansial, nggak ada cara mudah untuk melihat gambaran utuh kewajiban rumah tangga. Ini semua adalah potensi ekonomi yang terbuang sia-sia. Nah, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. NRDSIP ini dirancang sebagai jawaban yang komprehensif dan juga elegan untuk semua tantangan yang baru saja kita bahas tadi. Visual ini menunjukkan dengan sangat baik inti dari solusinya. Semua layanan yang tadinya terpisah-pisah, listrik, air, pajak, dan lain-lain, sekarang mengalir dengan mulus ke dalam satu antarmuka tunggal bagi warga. Inilah kekuatan sejati dari integrasi. Kalau kita definisikan secara formal, NRDSIP ini adalah sebuah infrastruktur digital terpadu yang dikelola langsung oleh pemerintah. Tujuannya satu, menyatukan semua layanan kota dan perumahan ke dalam satu saluran digital yang aman dan bisa diakses oleh setiap penduduk. Simple. Supaya lebih kebayang, coba kita lihat contoh praktisnya di alur kerja sewa-menyewa ini. Mulai dari penyewa otentikasi sampai layanan listrik dan airnya aktif, semuanya terjadi secara otomatis. Kita bicara soal hitungan menit loh, bukan lagi hari atau minggu. Nah, ini yang namanya efisiensi birokrasi sesungguhnya. Tentu, platform sebesar ini butuh fondasi yang super kokoh, baik dari sisi teknis maupun operasional. Sekarang, mari kita lihat arsitektur dan tata kelola yang akan menjamin platform ini aman dan bisa diandalkan. Oke, ini poin yang sangat-sangat krusial. NRDSIP ini menggunakan model arsitektur federasi. Artinya apa? Artinya data tidak dipusatkan di satu ember raksasa. Data tetap menjadi milik masing-masing lembaga asalnya. Platform ini tugasnya hanya mengatur aksesnya. Kenapa ini penting? Tentu saja untuk kedaulatan dan keamanan data nasional kita. Arsitekturnya sendiri dibangun di atas 5 lapisan yang kokoh. Dimulai dari lapisan identitas sebagai gerbang keamanan utama. Lalu, lapisan interoperabilitas yang bikin semua sistem bisa ngobrol satu sama lain. Di atasnya ada lapisan orkestrasi yang mengotomatisasi semua proses. Kemudian, lapisan analitik yang mengubah data menjadi kebijakan yang cerdas. Dan yang terakhir, lapisan presentasi yang memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Semuanya dirancang untuk keamanan dan kinerja yang maksimal. Dan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan, akan ada Otoritas Platform Digital atau DPA. Anggap saja ini sebagai wasitnya. Lembaga inilah yang akan bertindak sebagai pengawas terpusat yang bertanggung jawab atas standar, keamanan, dan kepatuhan di seluruh ekosistem digital ini.
Visi sebesar ini tentu saja tidak akan terwujud dalam semalam. Mari kita lihat bagaimana kita akan mencapainya lewat sebuah peta jalan yang terencana, bertahap, dan yang paling penting, meminimalkan risiko. Rencananya sangat jelas untuk 4 tahun ke depan. Kita mulai dengan membangun fondasi dan program percontohan untuk 100.000 rumah tangga. Setelah itu, kita ekspansi ke 50 kota. Dan akhirnya, peluncuran skala penuh ke seluruh negeri, lengkap dengan fitur-fitur canggih seperti kecerdasan buatan. Ini pendekatan yang sangat terukur dan realistis. Ambisinya luar biasa. Proyek ini dirancang untuk tumbuh dari sebuah uji coba yang terkontrol menjadi platform nasional yang melayani lebih dari 50 juta penduduk. Ini menunjukkan seberapa besar signifikansi dan skala dampak yang akan kita ciptakan bagi negara. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh para pembuat keputusan dan investor, yaitu justifikasi finansial dan strategis dari keseluruhan proyek ini. Oke, untuk mewujudkan transformasi nasional yang masif ini, kita membutuhkan investasi strategis sebesar 120 juta dolar. Tapi, investasi itu akan menghasilkan pengembalian yang luar biasa. Proyeksi ROI atau Return on Investment-nya dalam 5 tahun saja mencapai 300%. Ini adalah business case yang sangat-sangat solid. Nah, dari mana datangnya keuntungan itu? Grafik ini menjelaskannya dengan cemerlang. Dalam 5 tahun, platform ini diproyeksikan akan menghemat biaya hingga 1,2 miliar dolar dan pada saat yang sama menghasilkan pendapatan baru sebesar 800 juta dolar. Jadi, ini adalah mesin efisiensi sekaligus mesin pendapatan. Dampaknya tentu bukan cuma soal uang. Bagi lebih dari 50 juta penduduk, ini artinya biaya administrasi yang jauh lebih rendah, layanan yang jauh lebih cepat, kepatuhan penagihan yang lebih tinggi, dan yang terpenting, transparansi digital total. Ini adalah peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Tentu, proyek sebesar ini pasti ada risikonya. Namun, setiap risiko potensial, mulai dari resistensi internal hingga soal adopsi pengguna, semuanya sudah kita identifikasi dan kita siapkan strategi mitigasinya yang jelas. Ini menunjukkan perencanaan yang sangat matang dan kesiapan kita untuk menghadapi segala tantangan. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa NRDSIP ini jauh lebih dari sekedar teknologi. Ini adalah sebuah modernisasi struktural yang fundamental tentang bagaimana negara melayani warganya. Ini adalah langkah transformatif yang akan mendefinisikan kembali efisiensi dan integrasi layanan publik di Indonesia untuk generasi-generasi yang akan datang.